Dan suasana pun semakin mencengkam. Pak Joko mendengar suara tangisan. Dan jelas sekali ini tuh suara tangisan dari seorang perempuan di lantai 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Hari ini di channelnya Aldi Awaludin aku bakal ngasihin cerita dari rangkuman kisah-kisah nyata yang dikirim melalui komen-komen dan email yang kalian kirim ke kita. Nah, untuk itu, mau tahu apa mau tahu banget bareng Tia Risma Pratiwi bakal nge-share dan ngebagi video itu untuk kalian semua dengar di minggu ini. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe channelnya Aldi Awaludin untuk ngasih tahu semua video-video yang serem yang akan tayang tiap minggunya. Nah, hari ini guys kita akan share buat kalian semua sebuah cerita misteri yang benar-benar serem dan kisah nyata banget yang dikirim sama kalian semua melalui email kita. Apa itu? Yaitu cerita mengenai penjaga rumah tua di daerah Jawa Tengah. Cerita serem ini merupakan cerita nyata di tahun 2010. Dan kisah ini adalah kisah mengenai rumah tua yang sudah lama sekali tidak ditinggali oleh pemiliknya karena pemiliknya memilih pergi untuk ke luar negeri. Nah, rumah ini memang terkenal angker di daerahnya. Dan rumah ini memang sudah sangat tua dan bentuk rumahnya ini memang bertingkat dan agak kusam guys. Nah, bertugaslah di sini seorang Pak Joko. Dia merupakan satpam yang merupakan penjaga dari lingkungan rumah sekitar ini. Dia diminta untuk menjaga rumah tua ini karena rumah tua ini akan digunakan sebagai resto ataupun hotel kali ya guys. Penginapan yang nantinya akan menguntungkan oleh pemiliknya. Jadi pemiliknya ini meminta bantuan Pak Joko untuk menjaga rumahnya karena di dalam rumah ini masih banyak properti yang harus dijaga guys. Selentingan nih, memang rumah ini sudah terkenal angker. Banyak sekali suara-suara yang mengerikan, penampakan-penampakan hantu dari rumah ini. Kita awali saja cerita Pak Joko. Di hari pertama dia menjaga rumah ini semuanya terlihat aman-aman saja guys. Walaupun teman-teman satu perjuangan atau para satpam penjaga sudah mengingatkan, hati-hati dengan rumah ini, banyak kisah mistisnya. Pak Joko berpikir, ya namanya juga saya sudah bertugas ya. Jadi saya benar-benar harus profesional dan bisa menjaga rumah ini. Dia tidak menghiraukan apa yang disampaikan warga sekitar dan teman-teman satu pekerjaannya. Hari pertama dia bekerja, memang sih dia mendengar suara-suara seperti langkah kaki. Atau dia mendengar suara-suara binatang-binatang yang lumayan menyeramkan. Tapi kata Pak Joko, dia merasa bahwa itu hal yang wajar. Takutnya itu hanya langkah dari kayu-kayu yang memang sudah usang ataupun benda-benda ataupun ya alat-alat yang ada di rumah tersebut. Masih belum terjadi apa-apa ya guys, tapi kalian harus tahu bahwasanya setiap rumah memang kalau sudah lama tidak dihuni oleh siapapun, kadang rumah itu punya pemiliknya sendiri. Serem banget kan? Mulai di hari kedua di mana Pak Joko ingin sekali mengecek rumah itu di tengah malam. Pak Joko di tengah malam di hari kedua dia menjaga, dia mendengar suara pintu yang terbuka keras sekali. Itu benar-benar keras dan jelas sekali guys. Pak Joko yang tadinya berada di luar halaman, dia langsung lari masuk untuk mengecek semua pintu yang ada di rumah tersebut. Dia cek satu persatu dari mulai lantai pertama sampai dengan lantai kedua dan ternyata tidak ada apa-apa. Tapi itu sangat-sangat jelas. Dia takutnya ada yang maling masuk gitu guys untuk mengambil properti yang ada di rumah tersebut. Namun ternyata tidak ada satupun orang yang ada di rumah itu selain dia. Mulai tuh suasana mencengkam. Dia merasa seperti aduh ini tuh udah mulai deg-degan kali ya. Dia mulai panik dan ngerasa kayak ada seseorang di rumah ini. Tapi Pak Joko tetap bertindak tenang. Dia mulai tenang, rileks untuk menghadapi situasi ini. Mulai turunlah dia dari lantai 2
ke lantai dasar menuju ruang tamu guys. Namun ketika dia jalan menuju ruang tamu, dia merasa seperti ada yang memperhatikan dia. Dengan suasana dan aroma rumah yang sangat menyengat, tidak nyaman gitu. Kayak bau-bau sesuatu. Bayangin rumah lama emang punya ciri khas bau yang gak enak. Ini semakin menyengat. Dan suasana pun semakin mencengkam. Pak Joko mendengar suara tangisan. Dan jelas sekali ini tuh suara tangisan dari seorang perempuan di lantai 2. Kayaknya di salah satu kamar yang ada di lantai 2. Dia mendengar sekali itu suara tangisan. Joko yang saat itu sebenarnya dia merasa bulu kuduknya merinding, tapi dia harus masuk ke dalam logika yang dasarnya Pak Joko itu juga kadang suka tidak percaya dengan hal-hal gaib seperti itu ya guys. Tapi mau gimana, belum dilihat di depan matanya kali dia masih nggak percaya. Namun dia pastinya harus mengecek suara tangisan wanita itu yang seperti merintih, menderita dan benar-benar jelas terngiang di telinganya. Mulailah dia dari ruang tamu menuju tangga yang akan dia taiki ke lantai 2. Mulai dia naik 1 langkah menuju tangga, alangkah terkejutnya Pak Joko dan di situ merasa jantungnya terhenti seketika. Bayangkan, di ujung tangga atas lantai 2 dia melihat sosok seorang perempuan berpakaian putih. Mukanya pucat dan ditutupi oleh rambut yang panjang. Nah, momen seperti itu sebenarnya Pak Joko ingin sekali pergi dari rumah itu. Namun badannya terasa berat, tubuhnya terasa kaku dan kakinya tidak bisa digerakkan. Bayangkan guys. Dan kalian harus tahu bahwa wanita yang ada di ujung tangga itu perlahan mendekati Pak Joko. Dia mulai turun satu tangga untuk mendekati Pak Joko. Sambil kita lihat bahwa kulitnya benar-benar lusuh dan pucat guys. Dan Pak Joko sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di mana momen itu Pak Joko memperlihatkan rasa ketakutan yang luar biasa dan suasana sangat mencengkam, di mana tangisan wanita itu semakin terdengar nyata di telinganya Pak Joko. Dan akhirnya dengan keberanian yang besar Pak Joko akhirnya pergi lari dari rumah itu. Hibrid, benar-benar hibrid guys. Benar-benar dia berlari meninggalkan rumah itu dan dia mempercayai bahwa rumah tua itu memang ada penunggunya. Sama apa yang disampaikan sama warga dan teman-temannya. Dia lari melewati ruang tamu, pintu utama, sampai depan gerbang utama dia berlari menuju pos jaga. Dan akhirnya dia lari langsung ke tempat pos jaga dan dia menceritakan semua yang dia rasa kepada temannya. Dan keesokan harinya kalian harus tahu Pak Joko benar-benar dia sakit dan akhirnya meminta pindah tugas untuk tidak menjaga rumah tua tersebut. Karena memang apa yang diceritakan masyarakat tentang rumah tua itu nyata adanya guys. Hantu perempuan itu ada dan suara tangisan itu jelasnya ada guys. Dan kalian juga harus tahu bahwasanya akhirnya rumah tua itu akhirnya tetap dibongkar dan tidak ada yang berani menjaga rumah tua tersebut. Dan usut punya usut dari informasi yang diterima kita melalui email bahwasanya memang di rumah tua itu pernah tinggal seorang wanita tua yang meninggal karena kesepian atau meninggal dengan sendirinya tanpa dijaga oleh siapapun. Serem gak sih lo meninggal dengan sendiri tanpa diketahui? Mungkin mayatnya sudah gak ada kali ya guys ya. Dan benar-benar rumah itu menjadi rumah hantu yang paling serem di Jawa Tengah. Pasti kalian pernah dengar itu. Terima kasih banyak yang sudah mengirim informasinya melalui email kita. Masuk ke cerita selanjutnya merupakan rangkaian dari mau tahu aja atau mau tahu banget di channelnya Aldi Awaludin. Tadi kita udah mulai dari cerita yang pertama, kita masuk ke cerita kedua. Ini juga masih sama, kiriman dari teman semua yang ngirim melalui komen ataupun email yang kita punya di channel Aldi Awaludin, yaitu adalah jalur atau hutan alas roban. Kalian pernah dengar kan tentang hutan alas roban? Kalian pasti
pasti tahu banget tentang hutan alas roban yang terkenal akan misteri, keangkerannya, kehororannya. Udah pasti banget cerita-cerita mistis yang terjadi di hutan alas roban itu banget kalian tahu, karena ini merupakan urban legend juga kan. Karena ini merupakan hutan yang paling angker di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Batang. Ini kita cerita tentang Arif dan 3 temannya yang sangat penasaran dengan kisah di balik angker dan mistisnya hutan alas roban. Nah, dia mulai nih ekspedisi untuk memasuki hutan alas roban. Karena banyak dong cerita yang bilang kalau hutan alas roban ini merupakan hutan yang angker, jarang ada yang datang. Nah, dia sebagai pecinta alam ingin mengeksplor. Nah, bagaimana sih sebenarnya hutan alas roban itu sendiri? Nah, si Arif ini ketika mau masuk kawasan hutan alas roban kan memasuki pedesaan dulu nih guys. Sebenarnya masyarakat itu sudah memberitahu kepada Arif bahwasanya hutan alas roban ini termasuk hutan yang sangat angker, dan kalau bisa janganlah untuk membuka jalur ataupun untuk mengeksplor hutan itu sendiri. Biar seperti ini saja, karena sudah banyak cerita-cerita orang yang ingin masuk hutan alas roban endingnya sangat buruk gitu loh. Itu dia Arif. Arif dan 3 temannya itu tidak mendengarkan apa yang disampaikan warga desa sekitar, dan dia tetap saja ingin dan penasaran masuk untuk mengeksplor yang namanya hutan alas roban itu. Dan kita tahu juga bahwa ternyata Arif ini memang bukan hanya hutan alas roban yang pernah dia datangi. Ada beberapa tempat angker lain ataupun hutan yang terkenal sangat mistis itu dia datengin. Tapi untuk ini lain hal ya guys. Mulailah di hari pertama ketika Arif masuk ke kawasan hutan alas roban. Jalurnya sebenarnya agak terjal dan hutan-hutan ini sangat lebat, dikelilingi oleh pohon-pohon yang besar. Masuk dia perlahan mengikuti jalur yang sudah ada. Nah, modal dia tuh hanya kompas yang sebagai navigator dia ya, untuk menentukan arah kemana dia harusnya membuka jalur utama di hutan alas roban ini sendiri. Di hari pertama keadaannya benar-benar indah, dan memang kalian tahu sendiri hutan gimana sih lembabnya seperti apa, dan memang pemandangannya itu sangat indah karena pohon-pohon di sana tuh besar, suara binatang-binatang tuh terdengar jelas, dan memang kealamian hutan alas roban itu dijaga adanya. Nah, suatu hari nih di tengah dia sudah memasuki lebatnya hutan alas roban, ternyata kompas yang dia bawa sebagai navigator dia mendadak mati guys. Mati di situ. Arif dan teman-temannya ngeblank, mau kemana nih arahnya kita mengeksplor hutan ini. Udah hari semakin sore dan dia belum menemukan jalur arah pulang dia mau kemana. Benar-benar kebingungan. Dan di tengah hutan itu yang tadinya suara binatang, burung segala rupa itu terdengar jelas. Namun setelah kompas itu mati, mendadak suara itu senyap, hening di tengah hutan. Seperti ada sesuatu kayak seperti ini loh guys. Kayaknya Arif menembus suatu batas apa gitu. Dar, semua berubah. Keindahan alami dari hutan alas roban hilang dengan seketika. Lebih kepada hening, menakutkan, menyeramkan, dan agak sedikit suasananya itu mencengkam. Bayangin sama kalian, ini tuh udah menjelang maghrib banget guys. Dari arah pagi sampai sore ya muter gitu aja, waktu tidak terasa, dan dia ngerasa ini udah tersesat. Arif masih berusaha guys mencari jalur untuk keluar dari hutan alas roban. Tapi kalian juga harus tahu ya, bahwasanya hutan alas roban itu lebat banget. Pohon-pohonnya tinggi dan hampir sama. Jadi dia merasa seperti hutan ini terlihat sama. Jalan seperti melihat pohon ini lagi. Jalan lagi masih seperti ini lagi. Terus berputar sampai dia tersadari bahwa dia sebenarnya tersesat. Karena memang kompasnya juga rusak ya guys ya. Karena itu dia sebagai ketua rombongan dari teman-teman yang harus memutuskan kalau kayak gini aja kita tidak bisa menemukan jalur untuk pulang, dan dia memutuskan untuk menginap di hutan ini. Bayangin guys, dia bukan pulang ke rumah tapi dia memutuskan untuk tidur di dalam hutan yang gelap di alas roban. Bukan area untuk pegunungan ya guys ya, tapi lahan yang dia pergunakan di bawah pohon besar di tengah hutan untuk menginap.
Di tengah malam saat dia enak-enakan istirahat, tiba-tiba salah satu temannya itu bangun. Salah satu teman Arif bernama Budi, dia tiba-tiba bangun dari tidurnya seperti orang kebingungan guys. Dan akhirnya teman-teman yang lain juga kebangun. Dan Arif bertanya, Budi, kenapa kamu bangun? Budi, siapa Budi? Saya siapa? Kalian siapa? Kita di mana? Seperti orang linglung, bayangin guys, di tengah hutan malam-malam yang tadinya enak istirahat, tiba-tiba temennya kebangun dengan keadaan linglung dan benar-benar seperti orang yang kayak apa ya guys? Ya kalian tahu sendirilah kondisi di mana dia mempertanyakan dirinya dia itu siapa. Bayangin. Dan akhirnya setelah itu Budi sahabat dari Arif itu bangun keluar dari tenda dan dia seperti ada yang narik gitu, jalan aja. Dan Arif sempat dong mengejar Budi. Bud, kamu mau kemana? Bud, kamu mau kemana? Dan Budi hanya bilang, saya ada yang manggil, saya ada yang manggil, saya ada yang manggil, nama saya dipanggil. Dia lari semakin kencang. Arif semakin ingin mengejar Budi. Semakin dia mengejar Budi, Budi semakin masuk ke dalam hitam dan gelapnya hutan alas roban guys. Bayangin tengah malam dia ngerasa ada yang manggil. Di tengah kesulitannya mencari Budi, tidak disadari bahwa sudah pagi. Mereka tetap mencari jalur pulang, arah mereka pulang kemana. Dan tanpa mereka sadari, di tengah mereka menemukan titik jalur utama ketika mereka datang. Tanpa mereka sadari, ada sosok seorang duduk di pohon besar itu. Mereka, kok ada manusia di ujung pohon itu memakai baju yang sama dengan Budi? Bayangkan guys. Nah, salah satu teman Arif bilang, apakah itu Budi? Rip, itu Budi, Rip. Langsung Budi pun melihat ke arah mereka, tapi dengan tatapan kosong dan bergumam. Arif langsung lari dan kalau orang bilang sih langsung bilang seperti ketemu sesuatu yang mereka cari. Bayangin guys, Budi, kamu dari mana saja Budi? Dengan beda, Budi dengan tatapan yang kosong dan bergumam di bawah pohon yang lebat di tengah hutan alas roban, dia bergumam seperti, jangan kembali lagi ke sini, mereka tidak ingin kita di sini. Jangan kembali lagi ke sini. Mereka tidak ingin kita ada di sini. Terus itu yang keluar dari mulut Budi dan Arif bertanya, mereka siapa? Mereka siapa Budi? Jangan kembali ke sini. Mereka tidak ingin kita di sini. Terus aja itu yang dibahas oleh Budi. Dan akhirnya Arif dan teman-teman memutuskan untuk membawa Budi ke desa, menyelamatkan Budi. Mereka bawa dan mereka langsung mencari tim medis untuk menyelamatkan Budi. Namun warga desa yang melihat keadaan Budi berbicara ya guys, mengingatkan bahwasanya orang yang sudah masuk ke hutan alas roban biasanya mereka tuh menghilang, sulit untuk ditemukan. Namun ini Budi masih ada, tapi pastinya tidak akan kembali pada Budi yang sebelumnya. Pasti tidak akan menjadi normal kembali gitu loh guys. Udah pasti kondisinya seperti arwah Budi itu ada di hutan alas roban. Jadi raganya aja yang ada di sini itu udah serem banget. Nah, ada yang bilang sih untungnya tidak meninggal atau untungnya bisa kembali lagi. Tapi sayangnya Budi walaupun kembali kondisinya seperti ini. Karena masih dengan rasa ketakutan, badan dia bergetar. Budi selalu bergumam, jangan kembali lagi di sini. Mereka tidak senang kita ada di sini terus seperti itu. Dengan rasa ketakutan. Walaupun udah ada tim medis sampai orang pintar juga udah ada. Tapi itu tetap tidak bisa. Seperti terkunci gitu Budi itu. Jadi tidak ada sosok Budi yang sebenarnya. Ini tuh bukan Budi. Dan Arif selalu bertanya, Budi, mereka itu mereka siapa? Mereka siapa? Nah itu dia guys, yang menjadi misteri siapakah mereka yang dibahas oleh Budi di hutan alas roban ini. Ada yang tahu? Itulah beberapa cerita yang kita bacain dan kita ceritain lagi buat kalian semua pecinta channelnya Aldi Awaludin. Dia mau tahu apa mau tahu banget. Jadi banyak banget kisah-kisah yang sebenarnya banyak yang masuk ke kita ingin kita ceritain buat kalian semua. Jadi jangan lupa ya guys, komen, like, subscribe, bunyiin loncengnya untuk tahu tiap minggunya cerita hantu atau cerita serem apa yang mau kita kasih buat kalian. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.